Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview satu CPU cooler low profile yang bermerekkan dari Infinity, serinya adalah Strom yang memiliki pipa ya. Dan setahu itu ada dua tipe, yang Strom biasa dan juga Strom 2. Tapi kalau yang ini yang Strom biasa jangan salah beli. Dan juga ini lebih mahal sedikit daripada yang Strom 2. Ini dibanderol dengan harga 185.000 untuk kalangan seri low profile. Apakah worth it atau tidak saya memakai ini? Disandingkan dengan Core i5 Gen 10 10400F. Dan seperti ini penampakan dari segi boxnya ya simple sih. Dan juga ada speknya di bagian belakang sini. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga cara pemasangannya serta mereviewnya apakah dingin atau tidak menggunakan CPU cooler ini. Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama dari segi unboxing dulu ya. Setelah itu kita bacakan spesifikasinya. Aku buka dulu. Ini dia itu polosan box dan juga di sini dia itu kayak covernya aja. Dan aku buka dulu. Isinya cuma busa dan di sini CPU coolernya. Tapi sayangnya dia itu memakai pengait ya, bukan memakai baut. Tapi aku lebih suka memakai baut sih. Ya karena lebih gampang untuk pemasangannya. Kalau pengait, apalagi di Ryzen, di AMD yang masih memakai pin di kalangan di bawah 5000 series maupun 5000 series, takutnya sih ya setelah kalian menancapkan lalu melepasnya dia tuh terangkat ke atas semua. Jadi maka dari itu saya tuh lebih suka yang memakai baut supaya lebih gampang dicopot jika lo memakai yang AMD. Kalau yang Intel mah aman-aman aja sih. Kasih sini dulu. Dan di sini ada bracketnya semua, hanya khusus di Intel aja. Kalau yang AMD kalian bisa memakai bracket dari segi mubonya langsung, jadinya nggak usah memakai ini. Apalagi memakai ini juga nggak perlu, khusus yang AMD. Serta ada thermal paste-nya di sini. Ini thermal paste-nya sama seperti yang biasa, yang Hainshu. Kalau nggak salah ini bukan yang berwarna putih ya, tapi memang lebih bagus yang berwarna abu-abu daripada yang berwarna putih. Dalamnya ada kosongan. Kita bereskan dulu bentar. Dan seperti ini penampakannya, kita bacakan dulu dari segi spesifikasinya. Untuk yang ini dia itu memakai 4 pin PWM, jadinya fan tersebut bisa diatur kecepatannya, serta 3 pin ARGB. Bentar, 3 pin ARGB. Aku tuh mencari 3 pin ARGB di sini, dia tidak ada. Jadi intinya dia itu tidak sesuai yang ada di spesifikasinya yang ada di sini. Ini tersebut nggak ada 3 pin ARGB-nya, cuma ada 4 pin PWM. Jadi ya hoax sih dari segi spesifikasinya. Baru pertama sih aku melihat spesifikasi yang berbeda dari segi yang ada di kemasan. Fan size-nya itu 12 cm untuk yang ada di sini, bagus. Dan juga di sini kecepatan fan-nya itu 1200 rpm untuk yang ada di sini ya. 1200 menggunakan fan hydro bearing serta headsink-nya tersebut size-nya 115 kali 110. Tidak sampai 12 cm lah. Maka dari itu dia itu tidak menyeluruh semua. Seperti contoh di fan-nya ini, dia itu tidak full ke fan-nya, cuma terpaut sedikit lah, 5-10 cm, dan juga tingginya sekitar 55 mm. Yang dimana di sini dia itu memiliki 4 pipa, terbilang cukup lah, tidak terlalu tipis-tipis banget, kompatibel dengan Intel serta AMD. Kalau yang Intel LGA 1700 dia itu belum support, maka dari itu saya ngetesnya di Gen 10 aja. Sebenarnya tersebut ada Gen 12 LGA 1700, tapi ya ini nggak support, jadinya nggak masalah lah, pakai yang Gen 10 aja untuk pengujiannya. Untuk yang AMD dia itu cuma support sampai ke AM4 aja. Untuk yang AM5 aku juga kurang tahu sih bisa apa enggak, tapi saya juga nggak akan ngetesnya di AM5 sih ya, karena terbilang agak panas, apalagi menggunakan yang ini yang low profile. Berbeda lah performa dari segi yang menggunakan pipa. Intinya seperti itu, spesifikasinya seperti itu aja, udah cukup jelas. Dan juga sini penampakannya ARGB. Ini enggak seperti yang ada di sini sih, ARGB-nya tidak bisa diatur. Dan juga tambah CPU cooler ini dia itu lebih cocok ke casing PC yang mini-mini supaya compact dan juga performanya bagus daripada menggunakan stok cooler dari Intel maupun AMD. Maka dari itu kalau kalian suka rakit PC yang IPA, casingnya kecil lah, ini salah satunya bisa kalian pakai. Serta ada banyak juga dari berbagai merek seperti contoh ID Cooling dan juga yang lainnya. ID Cooling itu seperti yang ada di sini. Aku ambilkan dulu. Ini contohnya ID Cooling IS50X, sama-sama low profile. Tapi kalau yang ini dia menggunakan 5 pipa dan juga performanya jika dibandingkan dengan ini aku juga orang tahu sih apakah worth it yang mana. Sedangkan yang ini harganya di atas 300 ribuan.
Intinya seperti itu. Dan kita lanjut saja untuk mereview CPU coolernya ini, Infinity Storm, apakah rekomend atau tidak, serta apakah bisa mendinginkan Core i5 Gen 10 atau tidak. Lanjut ke reviewnya, yuk. Lanjut yang pertama, dari segi perbandingan menggunakan Infinity Storm RGB dengan stok cooler Intel Core i5 Gen 10. Yang pertama dari segi suhunya Infinity Storm RGB dulu. Untuk minimalnya mendapatkan 35 derajat dan juga maksimal yang mendapatkan 75 derajat. Terbilang masih aman untuk yang ini dan juga dingin lah. Untuk minimalnya saya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 35 derajat. Terbilang aman di bawah 40 derajat. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 75 derajat saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Dan dia mentok di bawah 80 derajat masih terbilang aman. Apalagi ini low profile ya, bukan yang memakai pipa tower. Dan jika kita bandingkan dengan stok cooler Intel, untuk minimal yang mendapatkan 37 derajat. Dan juga maksimal yang mendapatkan 89 derajat. Dengan pengujian yang sama seperti sebelumnya. Dan jika kita bandingkan dari segi suhunya, untuk minimalnya terpaut 2 derajat. Terbilang dekat, tidak jauh-jauh banget di 2 derajat. Dan juga maksimalnya terpaut di 14 derajat. Terbilang jauh kalau yang ini, karena di atas 10 derajat. Bisa dibilang lebih bagus menggunakan CPU cooler tambahan, seperti contoh ini Infinity Storm RGB. Meskipun tidak terlalu jauh-jauh banget perbedaannya. Lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ini performanya bisa dibilang ini bagus. Apalagi untuk di PC mini ITX di harga 155.000 ini terbilang bagus dan juga termurah lah daripada CPU cooler low profile pada umumnya, yang dimana di harganya tersebut di atas 300 ribuan kebanyakan seperti itu. Tapi kalau yang ini dia itu juga fan-nya RGB jadi lebih menarik.
Dan jika PC kalian tidak memakai yang ITX yang tipenya mini PC, silahkan mencari yang harga 200-an ribu lah, lebih bagus daripada menggunakan ini, Infinity Storm yang low profile. Karena menggunakan pipa yang tower, 200.000 sampai 250.000 itu lebih worth it dari segi suhunya, apalagi dari segi maksimalnya. Dia itu lebih dingin, bisa di bawah 70 derajat. Tapi itu ya jika lo memakai casing di MATX maupun ATX. Kalau misal mini PC yang membutuhkan low profile, ini salah satu yang rekomen juga sebagai pilihan yang termurah. Dan apalagi menggunakan 4 pipa serta fan-nya 12 cm plus RGB. Meskipun kalau yang ini dia itu tidak seperti yang ada di spesifikasi boxnya. Ini tuh cuma RGB aja, bukan ARGB. Warnanya tersebut cuma rainbow aja. Tidak bisa diganti-ganti maupun warna putih, merah, hijau, dan juga yang lainnya. Cuma RGB. Dan juga tambahan, untuk kekurangannya, kalau yang ini sistemnya masih pakai pengait. Jadinya kurang enak lah dari segi pemasangan maupun melepasnya. Lebih bagus menggunakan baut kalau menurutku pribadi. Intinya seperti itu, dan jika kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Infinity Storm RGB dengan harga murah di 155.000. Sekian dari saya, terima kasih sudah nonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya review power PC seperti CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.